Sekarang apa keinginan buruh? Coba saya tanya. Keinginan buruh misalnya, kemarin kita peningkatan kesejahteraan. Nah, salah satu biang keladi menurunnya tingkat kesejahteraan itu adalah karena Undang-Undang Cipta Kerja. PKB ini sangat penting, ya, karena dengan adanya PKB otomatis peningkatan kesejahteraan, pembelaan dan perlindungannya di sini akan kita tingkatkan. Lakukan PHK sepihak, PHK yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di undang-undang. Perjanjian kerja bersama atau PKB untuk pekerja tentunya jawabannya sangat penting. Ya, jadi PKB di PT Indonesia sebentar lagi ini kan akan berakhir masa berlakunya. Jadi kalau PKB kelima itu berlaku mulai 5 Juli 2022 sampai dengan 4 Juli tahun 2024. Oh gitu, jadi sebentar lagi. Kan kalau kita mengacu pada Permenaker Trans nomor 28 tahun 2014, maka itu sekurang-kurangnya 90 hari kita harus telah melayangkan dan berunding dengan perusahaan agar PKB kita itu bisa dilakukan perbaikan. Dan memang saat ini ya teman-teman alhamdulillah nih cukup antusias ya. Jadi ada beberapa dari tim advokasi, kemudian juga ada perwakilan dari anggota. Nah, pengurus-pengurus PUK juga hari ini terlibat. Jadi memang karena ini kami anggap cukup penting untuk bagaimana kita bisa membentengi lah begitu ya kesejahteraan perlindungan pekerja ya, khususnya di PT Indonesia. Maka mau nggak mau ya, kayak gini ini harus kita lakukan. Sekarang kalau kita tidak lakukan hal-hal yang serius gitu kan untuk membentengi teman-teman pekerja dari serangan Omnibus Law, wah ini bisa akan sangat merugikan kaum pekerja. Jadi memang saat ini ya kita masih berproses, hari ini yang ketiga ya. Dan mudah-mudahan sih ya nanti bisa selesai lah semua draftnya. Amin. Kemudian nanti bisa kita bawa ke meja pimpinan. Jadi ini fungsi serikat kerja kawan-kawan semua ya. Mungkin kalau yang belum berserikat ya, harus sudah mulai dipikirkan bagaimana bisa membentuk serikat pekerja. Karena dengan serikat pekerja kita bisa untuk melindungi, ya, meningkatkan dan membela pekerja ya, dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini cenderung tidak berpihak pada kepentingan kita ya, sebagai pekerja. Ya.
Apalagi kemarin kan pemilu juga hasilnya ternyata di luar dugaan kita kan, luar biasa gitu kan. Jadi aduh, saya juga bingung tuh sama buruh kan. Udah tahu kemarin kita naik upah kecil ya. Udah tahu undang-undang cipta kerja juga diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan udah tahu bahwa ada satu calon presiden yang cawapres ya, maksud saya ya, yang hasil dari keputusan MK yang sebetulnya ini udah enggak, ya seharusnya ya di situ ada sebuah inilah, ada sebuah kesalahan gitu dalam memutuskan. Yang seharusnya itu kan dipertimbangkan oleh KPU apakah dilanjutkan atau tidak ya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Luar biasa lah. Kadang-kadang udah dulu udah malas ngomong udah gitu kan. Iya, miris kadang kita melihat Miris ya. kita iya. Buruh kalau ini ngomong kencang. Iya. Ngomong kencang kalau upah kita naik cuma 81.000 gitu. Kita capek demo gitu kan. Bahkan kita juga ngeluh juga kan bahwa kesejahteraan sekarang terus tergerus oleh aturan-aturan pemerintah. Tapi yang terjadi milih partai lain gara-gara uang 100-200 ribu gitu kan. Mending 20.000. Mungkin ada mungkin 20.000. yang dikasih sejuta juga mungkin ada kalau tim sukses ya. Bisa geser nggak? Tapi yang terjadi apa kan sekarang coba ya. Kalau udah kayak gini ya udah jangan terlalu berharap banyak. Ada kesejahteraan. Jangan minta yang muluk-muluk gitu kan. Ini jadi evaluasi kita ya. Jadi kalau kita masih kayak gini terus ya, pola pikir kita tidak dipikirkan dengan baik gitu, bagaimana memilih seorang pemimpin ya. Maka jangan berharap banyak. Kesejahteraan kita itu akan meningkat, pembelaan kita dan perlindungan kita akan semakin menguat ya. Kalau ternyata kita dalam memilih saja terkesan salah-salah. Jadi jangan salahkan serikat pekerja ya sebetulnya. Teman-teman buruh itu udah berjuang habis-habisan tuh kan kemarin, nah, pengupahan udah masuk di sana, kita udah demo itu kan segala macam. Itu buat kepentingan pekerja kan. Tapi yang terjadi malah nyoblos partai lain. Maunya apa sebetulnya? Saya udah sewot aja, saya udah. Karena kesannya kalau kayak gini tuh. Ya, artinya di sini belum pada melek lah ya terkait siapa pemimpin yang kita pilih ke depannya. Ya, jadi kalau milih pemimpin itu kita kita jangan subjektif gitu kan. Harusnya nih sebagai pekerja, sebagai rakyat Indonesia yang memiliki pemikiran, harusnya lihat tuh rekam jejaknya kayak gimana. Terus visi dan misi dia itu kayak gimana. Apakah si nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah yang paling pas terkait dengan apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi harapan kita sebagai buruh, itu yang harusnya disesuaikan. Baru kita milih, oh nomor 1 ternyata benar gitu kan, kalau visi dan misinya sesuai. Sekarang apa keinginan buruh? Coba saya tanya, keinginan buruh misalnya kemarin kita peningkatan kesejahteraan. Nah salah satu biang keladi menurunnya tingkat kesejahteraan itu adalah karena undang-undang cipta kerja ya. Bahkan sampai dengan saat ini pun serikat pekerja masih terus menolak hadirnya undang-undang cipta kerja. Dengan apa? Kita coba melakukan judicial review ya. Nah saat ini kita masih berproses untuk uji material gitu kan. Nah itu kan udah jelas tuh kan, benang merahnya itu udah ada undang-undang cipta kerja. Undang-undang cipta kerja siapa yang lahirin? Siapa yang bikin? Itu kan rejim dinasti kan. Nah rejim dinasti sekarang ikut nih kontestasi politik. Tapi pada kenyataannya yang meneruskan, yang dipilih, ini kan kita nggak tahu. Bolehlah Anda berpikir Anda itu milenial, gitu. Bolehlah Anda berpikir bahwa Anda itu Gen Z dan seterusnya, gitu kan. Tapi ingat, Anda itu bisa sekolah, gitu kan, bisa besar, gitu kan, karena perjuangan dari orang-orang tua kalian. Maka seharusnya apa yang menjadi keinginan banyak pekerja ya mungkin saja nih ya, banyak dari pekerja, dari orang tua teman-teman ada pekerja gitu kan, itu harusnya diikutin gitu kan, tapi malah enggak ya. Kalau ya kita sih masih terus berharap ya, mudah-mudahan sih tidak ada yang
tidak ada kecurangan lah gitu kan dalam pemilu ini. Belum kelar sih memang. Kemudian sih apa yang kita harapkan ya Indonesia ini bisa lebih baik ya. Ya kira-kira gitu Bung Randi ya. Siap-siap. Ya artinya apa yang sedang kawan-kawan PUK SPK PSPSI NOK lakukan ini hubungannya erat ya kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang Betul. dipilih oleh rakyat gitu. Jadi artinya dengan PKB ini mudah-mudahan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil bisa ditepis. Ya sekali lagi saya ingin menyimpulkan begini gitu. Boleh negara membuat kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan pekerja. Boleh negara membuat kebijakan yang terus mendegradasi kesehatan pekerja. Tapi ingat kawan-kawan, ketika kita punya serikat pekerja, disitulah kita bisa punya daya tawar untuk memperjuangkan apa yang menjadi kesehatan pekerja. Melalui apa? Melalui perjanjian kerja bersama. Dan sekarang PUK SPK PSPSI PT NOK Indonesia ya ini coba merumuskan, dan ya mudah-mudahan Allah meridhoi dan anggota mendukung ya dengan sepenuh hati pembaruan PKB kita yang ke-6 ya. Insya Allah nanti berlaku untuk tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 ini sukses nanti dalam proses pembaruannya, dan mudah-mudahan ya kesepakatan yang nanti akan diraih ya oleh kedua belah pihak adalah kesepakatan terbaik untuk perusahaan ya dan untuk pekerja. Perusahaan maju, pekerja sejahtera. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Hermawan. Ini perwakilan dari PSC lah ya, orang aktivis serikat pekerja yang udah melanglang buana ke pelosok-pelosok. Oke, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan dengan live TikTok ini para buruh khususnya dan para rakyat yang masih awam bisa mengerti dari kebijakan-kebijakan pemerintah supaya kita dalam memilih pemimpin juga jangan asal pilih. Betul, salam perubahan. Oke, salam perubahan. Kita di Serikat Pekerja PUK SPK PSPSI PT NOK ini sedang melakukan perumusan terkait dengan pembaruan perjanjian kerja bersama periode tahun 2024 sampai 2026. Ya, kita sedang ini perumusan perjanjian kerja bersama yang ketiga dari kandang perjuangan. Kita coba mengkonsepkan, kita coba merumuskan apa yang sudah menjadi usulan dari teman-teman anggota serikat pekerja PUK SPK PSPSI, terutamanya dalam peningkatan pembelaan, perlindungan, dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarga. Yang kita tahu di Indonesia ini kan kemarin itu telah lahir Undang-Undang Cipta Kerja, di mana Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak berpihak kepada kaum pekerja. Nah, dengan adanya PKB kita coba mengapa ya, atau kita melindungi pekerja kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan yang ada di dalam Cipta Kerja itu sendiri. Ya, contohnya pembelaan. Ya, kita coba konsepkan bagaimana kita membela anggota kita ketika ada permasalahan dalam tenaga kerja. Begitu juga dengan peningkatan kesejahteraannya. Kalau kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja, peningkatan kesejahteraan untuk kaum pekerja itu sangat rendah, sangat minim ya. Bahkan jauh di bawah Undang-Undang 13/2003 ya. Kalau nggak percaya, coba teman-teman nanti buka, bandingkan Cipta Kerja dengan Undang-Undang 13 saat ini. Ya, Undang-Undang 13 yang sudah baik saja, peningkatan kualitasnya didegradasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenaga kerjaan. Ya, nah, di sini kita coba mengkonsepkan semua itu, ya. Oke, Bung Jeffrey, artinya PKB ini sangat penting ya buat para pekerja ya. Ya, PKB ini sangat penting untuk teman-teman pekerja, khususnya kita di sini merumuskan pembaruan kerja bersama itu untuk teman-teman anggota PUK SPK PSPSI PT NOK Indonesia. PKB ini sangat penting ya, karena dengan adanya PKB otomatis peningkatan kesejahteraan, pembelaan, dan perlindungannya di sini akan kita tingkatkan. Ya, di mana PKB itu adalah
undang-undang yang spesial di atas norma yang dibuat pemerintah. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sukses Bung Jeffrey. Oke, terima kasih. Oke, yuk selamat siang. Oke, ini dengan aktivis serikat pekerja yang udah tidak asing lagi lah. Ini Bung Aco Pahrijai. Sering Iya. keluar masuk penjara nih. Iya, Aco Pahrijai. Kita mau nanya-nanya nih dari media PUKSPK PSPSI PT Noka Indonesia. Oke. Iya, ini kan lagi rapat ya, rapat tim perumus PKB. Jadi kita mau nanya nih, seberapa penting sih PKB itu buat pekerja gitu dan hubungannya sama kebijakan pemerintah yang sekarang? PKB itu Ngapain? penting banget ya. Apa sih Mas Aco? Karena di Undang-Undang Cipta Kerja sendiri bahwa pengupahan apa itu semua diatur oleh PKB. Kalau pemerintah nggak mengatur mengenai regulasi yang berpihak kepada pekerja, kita bisa mengaturnya di PKB. Karena PKB itu spesialis ya. Dan itu di Undang-Undang Hukum Pidana juga tertulis ya di pasal 60 tidak salah, bahwa ketentuan yang bersifat khusus bisa mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Jadi ya PKB ini sangat penting untuk ya melindungi pekerja itu sendiri di dalam perusahaan. Karena sekarang ini banyak perusahaan yang inilah bahwa Ngadopsi gitu ya? memihak, Ya, pokoknya sangat pengusaha memihak ya? pada pemerintah mengenai undang-undang Omnibus Law. Jadi kita perlu mengatur sendiri untuk melindungi kita sebagai pekerja di dalam perusahaan. Maka itu saya berusaha mengenai PKB. Jadi intinya hari ini dan mungkin kedepannya kita itu sekarang lagi mikirin bagaimana caranya agar kesejahteraan yang ada di internal PUKSPK PSPSI itu nggak terdegradasi ya Bung Aco ya? Nah, betul kita bisa berkaca pada di luar, kejadian luar ya. Perusahaan-perusahaan yang nggak punya PKB itu banyak yang dilakukan PHK yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di undang-undang. Nah, harapan dari Bung Aco sendiri nih buat anggota itu seperti apa sih gitu dengan serikat pekerja gitu? Kalau serikat pekerja itu fungsinya sangat vital sekali di perusahaan. Mereka yang nggak peduli dengan serikat pekerja itu, mereka yang udah disogok, dihasut oleh pengusaha, dijejelin jabatan apa. Padahal mereka sendiri nggak bisa melindungi diri sendiri kalau terjadi sesuatu, kalau didiskriminasi oleh pengusaha. Mereka meskipun mereka punya jabatan pimpinan, mereka cuma pekerja, bukan pemegang saham. Beda halnya jika pimpinan itu punya saham, mungkin pengusaha sendiri bisa sewenang-wenang karena diatur dalam rapat pemegang saham. Kalau pekerja itu cuma punya jabatan pimpinan atau sebagai atasan, mereka nggak peduli sama serikat pekerja, ya siap-siap aja mereka didiskriminasi oleh pengusaha. Artinya harapannya ya biar anggota mungkin lebih peduli lagi, lebih sadar lagi dalam berserikat ya, berjuang untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka sendiri ya. Bukan harus dan lebih buat peduli keluarga. lagi, bukan harus lebih peduli lagi, Wajib peduli. Wajib peduli. Siapa yang akan memperjuangkan haknya kalau bukan diri sendiri? Ya, atasan atau pimpinan mereka nggak bisa melindungi diri mereka kalau terjadi masalah di lingkungan pekerjaan. Tapi kenyataannya di internal kita seperti apa Bung Aco nih? Apakah antusias dalam berjuang? Apakah masih banyak yang perlu didorong-dorong bahkan untuk apa udah pada sadar sendiri? Hah? Apa masih perlu diseret-seret ini dalam berjuang? Tergantung manusianya ya.
Kalau manusia itu biasanya dikasih pemahaman mereka sadar dulu. Tapi kalau Apalagi yang nggak sadar apa tuh namanya? bukan manusia, Bukan manusia. karena ya kita ketahui ya yang sifatnya menghasut itu kan hanya makhluk halus kan. Iya. Oh gitu. Menghasut itu makhluk halus ya, dia menjerumuskan. Jadi mereka yang nggak sadar dengan dirinya sendiri ya, mereka itu mungkin bagian dari makhluk halus. Iya, iya. Oke Bung Aco, kata-kata terakhir buat motivasi biar orang sadar dalam berjuang di serikat pekerja khususnya. Sebenarnya kesadaran itu nggak perlu motivasi ya, karena apalagi mereka yang katanya rajin beribadah atau itu, mereka harus tahu karena dalam Al-Quran sendiri sudah tertulis ya, nggak ada yang bisa merubah dirimu kecuali dirimu sendiri. Oke, itu saja dari saya. Oke Bung Aco, terima kasih atas wawancaranya hari ini. Kenalkan nih Ketua PUK SPKP SPSI PT NOK Indonesia, Bung Rere, Bung Edi Suprianto. Apa kabar nih Bung Edi? Alhamdulillah baik. Saya lagi makan ya. Iya, nggak apa-apa, lanjut. Sorry ganggu juga ini. Siap. Kita buat ini nih, buat penyadaran buat ke anggota ini terkait agenda hari ini. Sekarang kan lagi rapat tim perumus pembaruan PKB PT NOK Indonesia yang ke-6 kalau nggak salah ya. Tapi pertemuan yang ketiga gitu kan. Perumusan. Iya. Nah ini mau tanya nih, PKB itu sebenarnya seberapa penting sih buat anggota gitu, buat pekerja lah di suatu perusahaan gitu. PKB mungkin ya belum pada paham ya, perjanjian kerja bersama lah intinya ya. Jadi jangan sampai nggak tahu perpanjangan PKB gitu. Kita ngomong PKB nggak tahu gitu penonton ini, pemirsa. Jadi seberapa penting sih PKB peranannya buat anggota atau pekerja di Indonesia, bahkan dunia mungkin. Baik, terima kasih Bung Wiriandi. Jadi kalau ditanya seberapa penting gitu perjanjian kerja bersama atau PKB untuk pekerja, tentunya jawabannya sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Kenapa? Karena PKB adalah benteng terakhir atau ketentuan khusus atau peraturan khusus di masing-masing perusahaan. Jadi tentunya itu sangat penting yang mengatur hak dan kewajiban. Intinya itu dari PKB itu mengatur hak dan kewajiban pekerja. Tentunya haknya kan kita paham, kesejahteraan, perlindungan, dan pembelaan. Jadi PKB sangat penting buat kepentingan pekerja utamanya, selain juga di situ ada kepentingan untuk perusahaan. Nah itu sebagai benteng terakhir dalam arti hari ini kita tahu semua bahwa di rejim ini regulasi yang dikeluarkan baik dulu PP 78 sampai sekarang Undang-Undang Cipta Kerja yang kita sering sebut Undang-Undang Cilaka ya. Saya nggak ngomong Cipta Kerja, tapi Cilaka bagi pekerja. Kenapa? Karena undang-undang itu menurunkan aspek perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Semua di situ dikebiri kepentingan pekerja. Sebut saja bagaimana kepastian kerja pekerja kontrak, bagaimana kompensasi atau pesangon yang dikurangi, kemudian pekerja outsourcing, magang, dan juga mudahnya mem-PHK pekerja dengan sangat mudah gitu, tanpa seizin atau perundingan dengan serikat pekerja. Jadi kita tahu aturan itu sangat merugikan kaum pekerja. Oleh karena itu PKB itu jadi sangat penting untuk bisa melindungi pekerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja dalam perusahaan masing-masing. Salah satunya di perusahaan NOK Indonesia yang hari ini sedang ada perumusan. Jadi artinya PKB itu juga bisa membuat ketentuan yang lebih baik dari regulasi yang ada atau aturan dari pemerintah. Jadi hari ini kita akan membuat PKB yang tanpa omnibus law, itu perjuangan kita. Jangan sampai
pasal-pasal Omnibus Law masuk dalam PKB kita. Kalau masuk ya pastinya sangat merugikan pekerja dan itu juga pasti sengsara lah kita. Jadi salah satu tahapannya hari ini perumusan, karena kita tahu PKB kita berakhir di tanggal 5 Juli kalau nggak salah 2024. Oleh karena itu salah satu tahapannya adalah perumusan PKB, kemudian nanti baru kita proses pelayanan surat perundingan sampai nanti perundingan gitu. Jadi hari ini perumusan yang ketiga, kita punya waktu kurang lebih ya 2 bulan lagi untuk merumuskan PKB kita yang lebih baik gitu. Tentunya anti Omnibus Law dan tentunya teman-teman pekerja ya bisa mensupport dan terus mengawal dan juga mengikuti proses-proses ini, karena ini adalah perjuangan kita bersama, bukan hanya untuk pengurus, bukan hanya untuk tim perumus. Jadi ini kepentingan kita semua. Artinya teman-teman juga harus ikut juga mensupport, berjuang juga di saatnya nanti diperlukan. Jadi sekali lagi ayo kita berjuang bareng-bareng, karena ini adalah, kalau dulu kita bilang urat nadi itu upah, ini lebih lagi urat nadi ini. PKB itu jantungnya pekerja. Jadi kalau jantungnya rusak, modar kita udah. Modar kita pekerja. Udah. Jadi itu mungkin dari saya, sekali lagi kita sama-sama berjuang untuk kepentingan dan kesejahteraan kita bersama. Itu saja Bung Gani, terima kasih. Oke, Bung Edi Suprianto, Bung Rere, terima kasih atas penjelasannya. Semoga Sama-sama. semoga anggota lebih sadar lagi dalam berjuang. Amin. Hidup pekerja, hidup buruh. Hidup. PKB kita hari ini, puji syukur kita ucapkan ya, sampai saat ini kehadiran tim perumus masih 100%. 100%, masih komitmen 3 pertemuan. Harapannya semua bisa tetap berlanjut sampai dengan selesai. Ya, akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berserikat.